Halo, perkenalkan nama saya Mega Fatria, NIM 2187203057, MK Teori Ekonomi Mikro 1. Di sini saya akan membahas tentang uang beredar dan kebijakan moneter. Adapun yang akan dibahas yaitu uang beredar, uang inti, pelipat uang, kebijakan moneter, dan efektivitas kebijakan moneter. Uang beredar adalah semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. A. Uang beredar dalam arti sempit atau M1. Uang beredar dalam arti sempit M1 didefinisikan sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral. B. Uang beredar dalam arti luas atau M2. Berdasarkan sistem moneter Indonesia, uang beredar M2 sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian. M2 diartikan sebagai M1 plus devisito, berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank. Karena perkembangan M2 ini juga bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi, dan keadaan ekonomi pada umumnya. Selanjutnya yaitu uang inti. Uang inti merupakan elemen terpenting sebelum adanya uang kartal maupun uang giral. Jadi, uang inti adalah inti dari suatu proses penciptaan uang bank, baik penciptaan uang kartal maupun uang giral. Adapun pengertian lain tentang uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan bank sentral ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran milik bank-bank atau masyarakat pada bank sentral. Berikut contoh uang inti. Pelipat uang atau money multiplier. Pengganda uang dapat dipahami sebagai suatu rasio yang menjelaskan bagaimana setoran awal dapat menghasilkan peningkatan akhir yang lebih besar dalam total uang beredar. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal negara demi mencapai stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Kebijakan moneter langsung merupakan kebijakan yang dilakukan dengan campur tangan pemerintah dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Sedangkan kebijakan moneter tidak langsung adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara memengaruhi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit. Tujuan utama pelaksanaan moneter di Indonesia adalah untuk mencapai memelihara kestabilan rupiah. Dan yang terakhir yaitu efektivitas kebijakan moneter adalah sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah apapun bentuknya memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Dalam arti A dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, B dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, C dapat meningkatkan kesempatan kerja, D dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter: 1. Laju inflasi terkendali, 2. Suku bunga pada tingkat wajar, 3. Nilai tukar rupiah realistis, 4. Ekspektasi masyarakat terhadap moneter positif. 1. Laju inflasi terkendali akan mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Mengapa mempengaruhi? Karena bila laju inflasi tinggi, bank kesulitan untuk mengerahkan dana masyarakat. Dan apabila inflasi yang tinggi mengakibatkan tingkat bunga real menjadi menurun, dan itu mengakibatkan laju pertumbuhan produksi dan ekonomi juga akan melambat. Yang kedua, suku bunga pada tingkat wajar. Mengapa suku bunga yang berada pada tingkat wajar akan mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter? Jika suku bunga tinggi, para pengusaha tidak tertarik lagi untuk
untuk mengambil kredit. Akibatnya, dana yang sudah terlanjur masuk ke perbankan dengan suku bunga tinggi tersebut tak dapat tersalurkan dan menimbulkan permasalahan baru bagi perbankan. Yang ketiga, nilai tukar rupiah realistis. Mengapa sangat mempengaruhi? Tentu saja memberi kepastian bagi semua pelaku usaha termasuk sektor perbankan, dunia usaha, dan masyarakat. Nilai tukar rupiah yang rendah dapat memicu peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha. Yang keempat, ekspektasi masyarakat terhadap moneter positif. Mengapa sangat berpengaruh besar? Karena dalam melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia, peran faktor ini terdapat tingkat inflasi dan nilai tukar, yakni dapat mendorong naiknya harga-harga, sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Di sisi lain, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah. Dengan begitu, dana masyarakat ke luar negeri. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.